Tiroiditis Hashimoto merupakan bagian spektrum penyakit tiroid autoimun. Tiroiditis Hashimoto juga disebut sebagai tiroiditis autoimun atau tiroiditis limfositik kronik. Faktor genetik, efek imunitas, dan faktor lingkungan berperan dalam patogenesis tiroiditis Hashimoto. Beberapa kepustakaan membagi tiroiditis limfositik kronik menjadi dua bentuk klinis, yaitu tiroiditis Hashimoto disertai struma dan tiroiditis antrofik tanpa disertai struma. Karakteristik tiroiditis Hashimoto adalah adanya infiltrasi limfositik sehingga menyebabkan tiromegali, dekstrunsi stel tiroid, serta peningkatan antibodi terhadap peroksidasi tiroid dan tiroglobulin. Penyebab yang paling sering didapat di seluruh dunia adalah defisiensi yodium. Tetapi, tiroiditis Hashimoto ditemukan di daerah-daerah dengan asupan yodium yang sangat kuat. Insiden tiroiditis Hashimoto diperkirakan sebesar 0,3 sampai 1,5 kasus per 1000 populasi per tahun. Gejala yang sering ditemukan adalah sesuai manifestasi hipotiroid, antara lain pelupa, mengantuk, mudah lelah, kesulitan belajar, kuku dan rambut yang rapuh dan kering, kulit kering dan gatal, wajah sembab, konstipasi, nyeri otot, berat badan bertambah, dan laju pertumbuhan melambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelenjar-kelenjar endokrin yang ada dalam tubuh. Sebelum kita memulai pembahasan, apa yang kalian tahu mengenai kelenjar endokrin dan apa saja jenisnya? Kelenjar adrenal, Kelenjar pankreas, Bu. kelenjar paratiroid, Bu. Hipofisis sama kelenjar tiroid, paratiroid juga, Bu. Baik, karena pada pertemuan kali ini saya ada urusan, maka saya akan menjelaskan dengan cepat materi perkuliahan pada hari ini. Dan di akhir nanti saya akan beri kalian tugas yang akan dikumpulkan untuk minggu depan. Bahasan materi kita hari ini adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu kelenjar yang paling besar pada bagian tubuh manusia. Kelenjar ini berbentuk seperti kuku, berada di depan leher, di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk membangun energi, mengatur stabilitas tubuh, dan juga membuat protein. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu hormon tirosin dan hormon triiodothirin. Untuk penyakit pada kelenjar tiroid ini, saya akan berikan satu contoh, yaitu tiroiditis Hashimoto, yang mana akan menjadi tugas kalian yang akan kalian kumpulkan minggu depan adalah mencari apa itu penyakit tersebut, mencari mekanisme, gejala, serta dampak dari penyakit tersebut. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tis, udah ngerjain tugas belum? Yang mana? Itu loh yang dari dosen kemarin. Kalau nggak salah tuh tentang tiroiditis Hashimoto deh. Oh, yang itu gue udah sih, lo belum ya? Iya, bantuin gue ya. Males banget lo mah, kebiasaan. Please ini mah. Udah nih. Tapi lo tau gak sih, penyebab sama gejalanya tuh yang gue cari tuh kayak ada di gue semua. Kalau mah so tahu. Sumpah, kan gue pernah cerita kan, yang gue di sini tuh ada benjolan, ya kan? Iya. Lalu bulan-bulan ke belakang tuh benjolan tuh kecil, tapi makin sini tuh kayak membesar. Gue saranin sih lo harus ke dokter sih, kalau nggak ke psikolog. Soalnya gue pernah baca salah satu faktornya ya. Faktornya itu kalau nggak salah karena pola makan. Terus lo stres gak? Iya sih, lumayan. Iya, sama ini lo kebanyakan makan yodium kali. Benar ya, gue harus ke psikolog sama dokter ya. Iya. Tapi lu bisa kan nganter gue ke dokter besok? Ya maaf banget nih ya, besok gue nggak bisa. Mah, ketemuan sendiri, pacar mulu sih. Kan lo tau gue gimana. Udah, nih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Dengan Ibu Ani sih ada yang sudah ujian kemarin untuk masuk. Jadi gimana Ibu, kayaknya dari tahun Pak Minggu kayak ada masalah. Boleh cerita? Jadi gitu Bu, sebetulnya tuh kan waktu kemarin tuh dosen saya tuh ngasih mata pelajaran kuliah ada yang membahas tentang penyakit nih Bu. Nah, gejala-gejalanya tuh saya rasa ada di saya semua. Saya tambah kepikiran kan Bu, apalagi penyakit itu tuh
sulit untuk disembuhkan gitu. Sedangkan saya stres sama tugas-tugas, stres sama kehidupan saya, ditambah dengan memikirkan gejala yang belum pasti ini, gejala-gejala yang kayak saya rasa entah kok gimana ya kalau ada beneran di saya, gimana ya kalau nanti depannya saya harus gimana gitu sih. Baik, jadi karena gejala penyakit yang ibu rasakan ini, ya stres ya ya. Saran saya, ibu memastikan lagi periksa ke dokter, cek apakah penyakit ini benar atau tidak. Kemudian untuk stres yang dirasakannya, saya sarankan ibu untuk mengubah pola hidup ibu. Ibu berpikir positif, tenangkan pikiran ibu, olahraga secara rutin, istirahat tidak. Kemudian yang paling penting ibu tinggalkan lagi ibadah, tinggalkan kepada Yang Maha Kuasa agar pikiran ibu, hati ibu tenang, ya. Kemudian untuk progresnya, nanti ibu kalau misalnya sudah selesai konsul ke dokter, ibu catat ya, katanya nanti ibu bisa ceritakan kepada saya di konsul yang berikutnya. Seperti itu, Bu. Bagaimana? Ya, mungkin saatnya ikuti saran ibu ya. Nanti saya dari dokter, saya akan ajuin untuk konsultan ini. Bu, ya, satunya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Saya bisa. Saya Bu. Selamat pagi dok. Pagi Ibu, silahkan duduk. Ibu atas nama siapa? Saya Anis Ranisa dok. Ibu Anis. Ibu umur berapa ya? 19 tahun dok. Ibu tinggal di mana? Kebetulan saya dekat sih di Cipadung dok, dekat Ibu. Oh, Ibu sudah bekerja? Belum dok, saya belum bekerja, saya masih mahasiswa. Oh, untuk sekarang Ibu memiliki keluhan apa? Jadi gini dok, sebenarnya tuh di sini saya ada sedikit benjolan, tapi udah dari beberapa bulan ke belakang. Tapi makin sini tuh saya ngerasa benjolan itu semakin membesar. Awalnya itu sebesar apa benjolannya? Waktu itu kalau nggak salah kayak waktu dipegang tuh masih kecil ya dok, kayak mungkin segede kelereng, tapi sekarang tuh kayak lebih besar dari itu. Oh, apa benjolannya terasa sakit? Enggak sih dok, tidak mengganggu juga, benjolan aja. Berarti tidak mengganggu kegiatan sehari-hari seperti makan dan minum? Tidak dok. Tidak. Ada benjolan di tempat lain? Sepertinya enggak dok, cuma di sini saja. Nggak ada ya. Kalau batuk-batuk? Enggak deh, kayaknya akhir ini saya juga tidak merasakan batuk-batuk. Kalau suaranya apa berubah menjadi serak? Oh, ya untuk suara, akhir ini saya ngerasa sakit tenggorokan, jadi suara saya juga nggak stabil kayak biasanya, serak kayak gitu. Kalau sakit kepala? Nggak ada sih, nggak ada. Sebelumnya kalau dari keluarga apa ada yang sama mengeluhkan terkait benjolan ini juga? Teman saya dulu pernah ke dokter karena merasakan ada benjolan di sekitar lehernya juga. Tapi saya kurang tahu penyakitnya tuh penyakit apa. Tapi saya tahunya cuma gitu. Ibu memiliki kebiasaan merokok atau minum minuman Enggak keras? dong, saya kan nggak ngerokok, nggak minum juga. Saya anak baik nih. Alhamdulillah ya Ibu. Ibu, untuk selanjutnya saya akan mengkonfirmasi terkait benjolan itu dengan melakukan pemeriksaan fisik. Boleh Bu? Misi ya Ibu. Coba Ibu menelan. Oh, ternyata benjolannya ikut bergerak ya Bu. Dan benjolannya juga tidak terlalu lunak. Baik, untuk selanjutnya, coba Ibu ulurkan tangan ke depan. Tangan Ibu sedikit tremor ya. Oh iya dok, sebenarnya tuh akhir-akhir ini saya merasa kulit saya itu jadi lebih kering. Terus kalau saya pulang dari kampus ke kelas juga itu kayak udah gampang lelah banget, gak kayak biasanya gitu loh. Oh, untuk kulit keringnya apa diikuti rasa gatal? Enggak sih dok, cuma kayak kering banget, kayak saya tuh bukan tipe kulit yang kering, tapi akhir-akhir ini kulit saya tuh kayak udah kering gitu. Udah kering gitu. Ibu ada keluhan lagi? Sepertinya enggak dok, cuma itu. Oke, jadi saya sudah melakukan anamnesa dari yang sudah Ibu sebutkan dan tadi dari pemeriksaan fisik juga. Tadi ditemukan benjolan di leher Ibu itu di bagian kelenjar tiroid. Kemungkinan untuk diagnosisnya sekarang itu Ibu mengalami pembekakan di bagian kelenjar tiroid. Dan untuk selanjutnya Ibu diperlukan tes penunjang yang nanti akan dilakukan, nanti akan diarahkan juga. Dan untuk nanti hasilnya
Saya bisa mengeceknya dengan menghubungi pihak sananya dan kita bisa melakukan konsultasi jika diperlukan ya Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu. Anis pun melakukan tes-tes penunjangnya dan kembali berkonsultasi keesokan sore harinya. Selamat sore Ibu Anis. Sore Bu. Kemarin sudah dilakukan ya tes penunjangnya? Sudah Bu. Ibu sudah melihat hasilnya? Sudah, tapi saya tidak mengerti. Baik Ibu, kemarin sudah dilakukan tes USG leher, terus tes TSH dan tes hormon antibodinya ya Bu. Di sini dari hasil tes USG lehernya ada pembengkakan di sebelah sini dan tes TSH-nya kadar TSH Ibu meningkat dan ada hasil tes hormon antibodinya ya Bu. Untuk sejauh ini sudah dapat dipastikan kalau Ibu tuh mengidap tiroiditis Hashimoto. Jadi untuk sekarang Ibu memerlukan mengonsumsi obat leviteroksin. Nanti setelah 2 bulan konsultasi kembali ya Bu mengenai dosisnya. Baik. Terima kasih Bu untuk hari ini, itu saja. Jangan lupa olahraganya ya Bu, setidaknya 30 menit ya sehari Bu. Siap. Terima kasih Bu, semoga lekas membaik. Terima kasih ya Dok. Mungkin saya langsung ambil obatnya. Iya, nanti langsung ambil. Terima kasih ya Dok. Iya, terima kasih Bu. Sesudah pasien mengetahui bahwa dirinya terkena penyakit tiroiditis Hashimoto dan mengalami stres serta dampak-dampak yang merugikan kesehatan tubuhnya, maka ia melakukan perubahan dengan menerapkan pola hidup yang sehat, mulai mengganti jenis makanan yang dapat menjaga keseimbangan gizi pada tubuhnya. Hal ini disertai dengan olahraga dan memulai pola pikir yang positif.